Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya di channel Dan Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi pilu dari dua orang relawan yang terjebak di sebuah bunker ketika Gunung Merapi meletus pada tahun 2006 silam. Bunker yang terletak di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta sebenarnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda, yang difungsikan sebagai tempat evakuasi jika suatu saat Gunung Merapi meletus. Dikarenakan bangunan ini tidak berfungsi dengan baik, lalu pada tahun 2001, pemerintah Kabupaten Sleman melakukan renovasi ulang pada bunker tersebut. Setelah 4 tahun masa pengerjaan, akhirnya pada tahun 2005, bunker ini resmi dibuka. Selain untuk tempat evakuasi, bunker ini juga difungsikan sebagai tempat pemantauan terdekat aktivitas dari Gunung Merapi. Bermula dari peristiwa gempa yang terjadi di Jogja pada tahun 2006, yang menyebabkan pertumbuhan kubah larva di Gunung Merapi terjadi lebih cepat dan semakin tidak stabil. Hal ini mengakibatkan Gunung Merapi meletus pada tanggal 8 Juni tahun 2006. Semenjak saat itu, Gunung Merapi terus-menerus mengeluarkan isi perutnya. Puncaknya, pada hari Kamis 15 Juni tahun 2006, erupsi yang paling besar pun terjadi. Sudarwanto, atau yang biasa dipanggil Kenteng, pria berumur 25 tahun ini merupakan seorang relawan dari Yayasan Arta Graha Peduli. Sebelum peristiwa erupsi besar itu terjadi, Sudarwanto yang saat itu sedang piket di bunker Kaliadem sempat mengabarkan kepada rekan-rekannya kalau di dalam bunker itu hanya terdapat 2 orang. Tak lama setelah kontak tersebut, tiba-tiba Gunung Merapi memuntahkan awan panas yang paling besar. Warjono, yang juga merupakan seorang relawan yang pada saat itu sedang berada di bumi perkemahan Kaliadem, melihat larva dan awan panas yang sedang turun dari puncak Gunung Merapi. Dia menghimbau warga untuk mengungsi di dalam bunker. Namun himbauan Warjono tidak digubris oleh para warga. Warga terus berlari ke arah bawah untuk menyelamatkan diri. Lalu Warjono memutuskan untuk pergi ke atas menuju bunker Kaliadem dengan mengendarai sepeda motornya. Sudarwanto yang sudah lebih dulu berada di lokasi memutuskan masuk ke dalam bunker terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Kemudian disusul oleh Warjono yang baru saja tiba di bunker tersebut. Kedua orang itu sebenarnya sudah diingatkan untuk segera lari ke bawah oleh Rianto, seorang penjaga di kompleks pariwisata Kaliadem. Namun mereka menjawab akan segera menyusul menggunakan sepeda motor. Rianto juga sempat melihat kedua orang itu berlari masuk ke dalam bunker. Setelah mereka berdua masuk ke dalam bunker, Sudarwanto kembali mengabarkan kepada rekan-rekannya yang berada di bawah. Dia mengatakan bahwa semua tugasnya saat itu sudah selesai dan sekarang dia sedang mencari perlindungan. Awalnya, bunker ini dinilai cukup aman dari sapuan wedus gembel. Bukan karena kekuatan bunker, namun lebih ke prediksi bahwa wedus gembel tidak akan mengarah ke area tersebut. Sudarwanto dan Warjono mengira jika aliran awan panas itu akan mengarah ke barat, sehingga awan itu tidak akan langsung menerjang mereka berdua. Namun, ternyata bencana gempa bumi yang tepat terjadi sebelum erupsi membuat tebing alam yang seharusnya menahan aliran awan panas justru runtuh terlebih dahulu. Tebing tersebut bernama tebing Geger Boyo. Dan yang terjadi kemudian, lelehan lahar dan awan panas di atasnya langsung menerjang ke arah selatan, tepat melewati bunker Kaliadem. Lahar itu kemudian menembus ke dalam bunker. Bunker yang rapat itu pun menjadi seperti oven yang kemudian memanggang mereka berdua. Mereka pun akhirnya meninggal di bunker tersebut. Jika mereka tidak meninggal karena panas, maka besar kemungkinan mereka juga tidak akan selamat karena akan kehabisan oksigen. Pintu yang seharusnya menjadi jalan keluar pun sudah tertimbun dengan lahar panas dan abu vulkanik.
Bahkan lahar yang ada pada celah-celah juga sudah mengeras. Rianto yang saat itu sempat melihat 2 relawan masuk ke dalam bunker, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada tim SAR. Namun, ketika akan dilakukan evakuasi, letusan Gunung Merapi masih belum stabil. Kemudian tim SAR memutuskan untuk melakukan evakuasi pada keesokan harinya. Pada hari Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2006, proses evakuasi yang dilakukan tim SAR dari pagi sampai sore hari berhasil menjangkau pintu pertama bunker dari 2 pintu yang ada. Saat melakukan evakuasi, petugas tim SAR yang terdiri dari personel TNI, polisi, dan relawan menemui beberapa hambatan. Di antaranya, kondisi bunker yang tertimbun magma setebal 4 meter dan suhu magma saat itu juga masih sangat panas, yaitu mencapai 300 derajat Celcius. Selain itu, pintu pertama yang berhasil dijangkau juga tertutup 2 batu besar yang harus disingkirkan menggunakan alat berat. Suhu batu yang menutupi pintu bunker juga masih sangat panas, sehingga tim SAR harus menyiramnya dengan air terlebih dahulu supaya panas dari batu tersebut berkurang. Dengan segala pertimbangan, akhirnya tim SAR memutuskan untuk melanjutkan proses evakuasi pada keesokan harinya. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni tahun 2006, proses evakuasi kembali dilanjutkan. Setelah dilakukan pengerukan dan bunker pun berhasil dibuka, jenazah Warjono ditemukan di dekat pintu masuk dengan kondisi yang sudah hangus. Diduga ia sempat mau mencoba keluar karena suhu di dalam bunker sudah sangat tinggi, ditambah lahar panas yang masuk ke dalam bunker. Sementara itu, Sudarwanto ditemukan di ruang toilet bunker. Jasadnya berada di dalam bak mandi. Diduga, Sudarwanto berusaha mendinginkan dirinya dengan berendam di air dalam bak. Namun naas, saat ditemukan pun, air bak tersebut masih dalam keadaan mendidih. Peristiwa memilukan ini membuat kegunaan bunker dipertanyakan, dan akhirnya bunker tidak lagi disarankan sebagai tempat perlindungan saat terjadi erupsi. Kini, bunker Kali Adem lebih diperuntukkan sebagai wisata sejarah lava Tur Merapi. Kondisi bunker yang gelap dan cerita mengerikan di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tak jarang, orang-orang akan merasa sedih bahkan menangis hanya dengan masuk ke dalam bunker ini tanpa bisa dijelaskan apa yang terjadi. Karena suasana kesedihan dan ketakutan sangat terasa jika kita masuk ke dalam bunker tersebut. Kini, area bunker selalu disterilkan ketika menjelang sore. Konon, pada malam hari, ada suara-suara aneh berupa teriakan, jeritan, atau suara minta tolong dari arah dalam bunker. Entah apakah ini benar atau sebuah mitos belaka. Namun, bunker Kali Adem kini menjadi sebuah lokasi dengan historis tersendiri. Dari kejadian ini kita dapat simpulkan bahwa ketika alam sudah berkehendak, tidak ada manusia yang dapat memprediksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.